Halo teman-teman, para pendengar Simak Suara. Ini adalah kelanjutan kisah dari cerita Ayano Kouji. Selamat mendengarkan. Part 17, 24 Maret 2011. Aku akan menceritakan padamu, Diary, hal yang baru saja hari ini aku alami di kampus. Aku sama sekali tidak menyangka kalau ternyata masih ada tempat di kampus yang belum aku ketahui akan keberadaan mereka. Tempatnya adalah kampus di gedung dan di lift belakang gedung yang dekat dengan toilet. Lift yang kumaksud adalah lift bernomor 4 yang biasanya selalu rusak. Jadi tadi itu setelah kelas selesai, aku segera berlari ke lift karena Cindy dan kawan-kawan sudah menungguku di mall. Dan pada saat itu, ketiga lift yang lain sedang berada di lantai yang jauh dari lantai tempatku. Satu-satunya lift yang langsung berhenti di lantai 6 adalah lift nomor 4. Tapi aku tidak terlalu memikirkannya tadi. Yang terpikir olehku adalah bagaimana cara secepatnya untuk segera ke mall. Jadi aku naik lift itu. Sebelum lift tertutup, ada seorang mahasiswa juga yang mengenakan jas alma mater masuk ke lift itu. Aku sempat berpikir, perasaan tadi hanya aku sendiri yang sedang mengantri di lift ini. Lalu bagaimana? Dari mana dia datang? Tapi sudahlah, pikirku saat itu. Kemudian lift turun satu lantai, kembali masuk dua orang mahasiswa lagi. Keduanya menyapa mahasiswa pertama yang mengenakan jas alma mater itu. Kemudian mereka bertiga mengambil tempat di pinggir-pinggir lift dan berdiri terpisah. Kemudian lift turun lagi ke lantai 4. Kali ini yang masuk cukup banyak, sekitar 6 orang masuk ke dalam lift itu, membuatnya cukup sesak. Aku merasa seperti mengenal salah seorang dari 6 yang masuk terakhir itu. Sepertinya aku pernah melihat wajahnya, tapi entah di mana. Lift beranjak turun lagi. Lantai 3, lantai 2, lantai 1. Bertepatan saat lift menyentuh lantai 1, lampu lift seluruhnya padam, dan aku bisa merasakan liftnya berhenti. Aduh, padahal sudah sampai, ucapku refleks. Tiba-tiba, udara di dalam lift itu menjadi sangat dingin sekali. Mataku mungkin sudah mulai terbiasa pada kegelapan ketika aku bisa melihat siluet dari para mahasiswa yang naik lift bersamaku tadi. Tapi beberapa siluet yang kulihat terasa agak aneh, dan mereka terlalu tenang walaupun terkunci di lift yang mati ini. Dari salah satu siluet mahasiswa itu aku melihat seperti darah. Apakah itu darah yang mengalir dari tangannya? Atau aku salah lihat karena kegelapan ini? Aku menggapai tasku, berusaha mencari handphoneku. Setidaknya cahayanya bisa membuatku melihat lebih jelas. Aku sedang sibuk mencari handphoneku ketika salah satu siluet bergerak. Terdengar bunyi seperti geseran sepatunya. Siluet ini tidak kalah anehnya. Bayangan kepalanya seperti miring pada sudut yang tidak wajar. Sosok ini berbalik dan matanya bagaikan bersinar dalam kegelapan ini. Dan aku mulai bisa melihatnya dengan lebih jelas, seakan ada sumber cahaya kecil yang menerangi lift yang gelap ini. Dan benar, sosok di depanku lehernya membengkok dengan tidak wajar. Lehernya tampak patah, tapi dia tampak tidak terganggu dengan itu. Matanya yang menyala tampak membulat menatapku. "Masih hidup," bisiknya. Satu persatu, siluet itu berbalik. Semuanya memiliki mata yang sama, menyala seperti mahasiswa dengan leher yang patah di depanku tadi. Kesemua sosok itu tampak mengerikan. Aku benar ketika berpikir sosok yang berada di sebelah kananku itu berdarah. Malahan darahnya mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Kepalanya tampak sedikit remuk dan mengeluarkan darah yang mengalir deras juga ke sekujur tubuhnya. Sosok lainnya terlihat berwajah sangat rusak. Seakan-akan wajah itu dihantamkan ke sesuatu yang keras. Sosok lainnya menatapku tanpa memutar tubuhnya. Lehernya terpuntir 180 derajat ke belakang. Lainnya berdiri dengan miring, lengan dan kakinya semua membengkok dengan sudut yang tidak seharusnya. Dia menatapku sambil tertatih-tatih mencoba bertahan untuk tetap berdiri. Sedangkan ada lainnya lagi yang terlihat jelas guratan warna merah terang di lehernya. Kondisi badannya sama seperti manusia biasa dari leher ke bawah. Tapi begitu aku melihat bagian leher ke atasnya, mulai dari guratan merah itu, seluruh wajahnya berwarna merah gelap. Dan ekspresinya bagaikan tercekik menatapku dengan tatapan menderita. Kemudian sosok mahasiswa yang berbaju alma mater tadi berjalan ke tengah. Sosoknya lah paling hancur dibandingkan yang lainnya. Kemeja putih di balik jas alma maternya ternodai darah hingga berubah warna merah.
Seluruh bagian tubuhnya yang terlihat berwarna hitam membusuk. Beberapa bagian seperti pipi dan punggung tangannya menampilkan warna putih tulang yang berada di balik daging busuk itu. Matanya menyala kuning kemerahan, seperti matahari senja, pikirku saat itu. Kemudian dia menggerakkan rahangnya. Aku mendengar suaranya di dalam kepalaku. "Bagaimana kau kesini?" Suara yang terdengar di dalam kepalaku bagaikan dikatakan oleh beberapa orang secara berbarengan. "Ini bukan tempat jiwa hidup," katanya lagi langsung di dalam kepalaku. Ini tempat kami. Ini adalah hukuman kami. Setelah suara itu terdengar, lift berguncang sangat kuat hingga aku terduduk. Aku merasakan rasa panas mulai muncul dari bawah lift. Semua sosok itu mengeluarkan gumaman-gumaman tidak jelas, seperti saling bicara satu sama lainnya. Kemudian sosok dengan baju alma mater itu menatapku dan memberikan sesuatu yang kurasa seperti senyuman jahat. Entahlah, karena bibir dan dagunya sudah tidak utuh lagi. Kau akan ikut bersama kami. Segera setelah itu, puluhan tangan keluar dari lantai lift itu, dan semua tangan-tangan itu memiliki daging busuk berwarna hitam seperti milik sang sosok dengan baju alma mater tadi. Aku mencium bau belerang yang sangat kuat dalam lift itu. Sosok berbaju alma mater itu kemudian menatapku sambil menggumamkan sesuatu. Kemudian bagaikan mendapat perintah, semua tangan itu bergerak bersamaan ke arahku. Tangan-tangan itu memegang seluruh tubuhku dan menahan tubuhku di dinding lift. Aku tidak bisa bergerak. Kemudian aku mencium bau hangus. "Aduh!" kataku ketika merasakan ada rasa terbakar di telapak kakiku. Lantai lift mulai menyala warna oranye dan panas mulai menyelimuti ruangan lift yang sempit itu. Tangan-tangan itu mulai memegangiku lebih erat lagi. Teriakku, tertahan oleh tangan-tangan yang menutup mulut. Tangan-tangan itu berbau arang dan belerang. Dan dagingnya terasa panas dan kering, terasa pada mulut dan bibirku. Aku sudah tidak kuat lagi untuk melawan ketika kulihat pintu lift sedikit terbuka. Semakin lama, pintu lift itu semakin terbuka. Dan dari balik cahaya terang muncullah Andrew, pemuda hantu yang biasanya terlihat sedih di lorong lantai 6 yang pernah kuceritakan padamu. Lisa, kemari! Teriaknya sambil mengulurkan tangannya. Aku berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan-tangan yang menahanku tadi. Lenganku terbebas, aku segera mengulurkannya pada tangan Andrew. Ketika aku menyentuh tangannya, tangan-tangan lainnya melepaskanku. Andrew menarikku keluar dari lift itu dengan keras sampai aku terduduk di lantai luar lift itu. Wah! Teriak sosok berbaju alma mater tadi. "Pengkhianat, tempatmu bersama kami di sini." Segera setelah dia mengatakan itu, semua sosok yang berada di dalam lift dan semua tangan-tangan yang menahanku tadi menarik Andrew kembali ke dalam lift itu. Sebelum lift tertutup, aku sempat melihat Andrew tersenyum sambil mengangguk kecil padaku. Kemudian lift itu menutup seluruhnya. Aku berusaha membuka lift itu dengan tanganku, namun sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah mencoba beberapa lama, aku menyerah. Pintu lift itu sama sekali tidak mau terbuka. Bunyi dari handphone dari tasku mengagetkanku. Cindy. Halo Sin. Lu di mana, Say? Lama banget. Udah mau jalan belum? Ujar Cindy dari seberang telepon. Aku baru teringat janjiku pada teman-temanku. Aku melihat sekeliling. Ini masih lantai 6. Pikirku bertanya-tanya. Iya, ini mau jalan Sin. Aku baru dari ruang dosen. Jawabku berbohong pada Cindy. "Maaf ya, Sin." Kemudian aku buru-buru turun dengan menggunakan tangga. Cukup sudah berurusan dengan lift kampus untuk hari ini. 25 Maret 2011. Halo Diary. Hari ini tidak ada sesuatu yang spesial terjadi. Tapi aku mencoba mencari Andrew hari ini. Aku tidak menemukannya di mana-mana. Apakah dia benar-benar sudah dibawa oleh sosok-sosok di lift itu ya? Maafkan aku, Andrew. Semoga saja jiwamu berada di tempat yang lebih baik. Part 18, 22 April 2011. Diary, sepertinya sudah lama sekali aku tidak menuliskan tentang mereka di lembaranmu ya. Setelah hampir sebulan, rasanya tidak ada sesuatu yang cukup besar yang terjadi karena mereka yang cukup untuk membuatku menuliskannya di lembarmu. Sampai hari ini. Cerita yang akan kuceritakan ini masih sedikit mengguncangkanku. Jadi maafkan aku ya Diary kalau aku tidak menggambarkannya dengan baik. Tapi aku berusaha untuk bisa menceritakan semua detailnya kepadamu. Aku sudah pernah cerita padamu kan,
kalau hari ini aku menengok salah seorang temanku yang sedang terbaring di rumah sakit karena sakit parah. Iya, temanku Randy sedang berjuang dia mengalahkan kanker yang sedang menggerogoti tubuhnya. Dia adalah salah satu teman baikku dan Cindy. Pria penakut yang baik hati, yang langsung akan melarikan diri setelah mengetahui kalau sedang ada mereka di dekat aku dan Cindy. Sebenarnya aku sudah sangat enggan untuk pergi ke rumah sakit setelah pengalaman dengan arwah anak-anak Lauren yang tidak pernah dilahirkan itu. Tapi bagaimanapun Randy adalah teman yang sangat baik. Cindy juga berpikir demikian. Karena itulah kami menahan keengganan kami dan tetap pergi ke rumah sakit itu. Seperti biasa, aku menumpang di mobil Cindy. Sesampainya kami di rumah sakit, tidak perlu waktu lama sebelum kami didatangi oleh mereka. Segera setelah mobil selesai diparkir, kami berdua merasakan ada hawa yang sangat dingin datang dari kursi bagian belakang mobil Cindy. Kakak datang main, kakak datang main, kakak datang main. Duduk di kursi belakang, ketiga arwah anak-anak Lauren yang meninggal sebelum dilahirkan. Mereka menyapa kami. Aku menatap wajah Cindy dan bisa menangkap pertanyaan di baliknya. Bagaimana mungkin mereka masih ada di sini? Pertanyaan itu juga timbul pada diriku. Setauku Cindy telah mengatakan pada Lauren perihal arwah anak-anak kecil itu. Tapi disinilah mereka, di jok belakang mobil Cindy, sedang menyapa kami dengan senyuman mereka. Cindy berbalik ke arah mereka dan berkata dengan wajah iba. Tidak, kakak datang untuk menjemput teman kakak. Dia sedang sakit. Ketiga arwah anak kecil itu saling celingkukan melihat satu sama lainnya. Kemudian berkata lagi, saling bergantian. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Gantian kini diriku dan Cindy yang saling berpandangan heran karena jawaban dari anak-anak itu. Tidak boleh apa? Tanya Cindy dengan lembut. Ketiganya saling berpandangan, kemudian wajah mereka berubah menjadi wajah ketakutan. Si hitam, jahat. Si nenek, menakutkan. Si merah, suka mencekik. Kata-kata itu saling sambung menyambung dari satu anak-anak lainnya. Aku dan Cindy saling berpandangan ngeri. Sebelum kami sempat menanyakan apa maksudnya, ketiga anak kecil itu sudah menghilang dari jok belakang. Menahan perasaan tidak enak yang kami berdua rasakan, kami memutuskan untuk segera pergi menemui Randy di kamarnya dan pulang sesegera mungkin. Dan kami pun naik tangga, menuju lobi dari rumah sakit itu. Aku tidak pernah menyukai rumah sakit, apalagi karena kutukanku ini. Tapi seberapa banyak pun rumah sakit yang pernah kudatangi, belum pernah aku melihat rumah sakit yang dipenuhi oleh mereka sebanyak ini. Normalnya, arwah-arwah yang berada di rumah sakit terbagi dua jenis, yaitu arwah yang tidak terlihat seperti arwah, dan arwah yang sudah sangat jelas adalah mereka karena luka-luka atau kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk dianggap sebagai manusia hidup. Dan normalnya lagi, biasanya akan lebih banyak arwah-arwah yang bagaikan manusia hidup biasa, yang meninggal karena umur dan belum melanjutkan perjalanan mereka. Sedangkan arwah-arwah dengan wujud mengerikan biasanya hanya berkumpul dan terlihat di tempat-tempat tertentu saja di rumah sakit. Tapi tidak di rumah sakit ini. Dimanapun aku melihat, seluruh rumah sakit ini penuh dengan arwah-arwah dengan kondisi yang mengenaskan. Seorang pemuda dengan leher terbelah separuhnya, lalu ada seorang pemuda lainnya yang menyeret-nyeret tubuhnya di lantai rumah sakit, dan beberapa arwah lainnya yang masih menderita luka terakhir yang mereka dapatkan sebelum meninggal. Liz, rumah sakit ini kayaknya beneran tempat orang-orang kecelakaan deh. Bisik Cindy. Aku hanya bisa mengangguk setuju. Melihat pemandangan di depanku, aku hanya bisa menyetujui perkataannya. Bau amis darah dan bau busuk bangkai sangat kentara tercium di seluruh rumah sakit ini. Aku menggenggam tangan Cindy dan menariknya ke resepsionis. Dan jantungku hampir berhenti. Di resepsionis, duduk seorang suster muda. Namun suster itu tidak sendirian. Entah dia sadar atau tidak, di belakangnya, dia tengah menggendong seorang nenek di bahunya.
Nenek itu memakai kebaya berwarna ungu dan wajah nenek itu terlihat sangat tua, karena seluruh kulit wajahnya seakan menggelantung karena keriput yang memenuhinya. Mata nenek itu hampir tertutup separuhnya karena kulit wajahnya sangat kendur. Ditambah lagi rambutnya yang berantakan dan panjang hingga menutupi wajahnya. Perlahan-lahan, nenek itu mendongakkan kepalanya. Dan di balik keriput wajahnya, bola matanya bersinar terang berwarna merah, menatap padaku. Mata itu begitu dingin dan penuh kejahatan. Nenek itu menunjukkan mulutnya yang tanpa gigi. Kemudian nenek itu melompat dari bahu suster itu dan mendarat di hadapan kami. Kami segera berbalik dan lari. Tidak peduli bagaimana suster itu memandang keheranan pada kami. Nenek itu mengejar kami dengan kaki pendeknya dan lengannya yang panjangnya mencapai lantai membuatnya lebih menyerupai binatang ketimbang manusia. Kami menengok ke belakang dan melihat si nenek mengejar kami dengan melompat-lompat dari punggung ke punggung orang-orang. Nenek itu hampir menyusul kami dengan lompatan-lompatannya. Namun tiba-tiba sesosok dengan kimono merah lewat dengan cepat. Sosok itu menggunakan semacam tali merah yang menjerat leher nenek itu dan menyeretnya pergi menjauhi dari kami. Tidak lama kemudian, keduanya menghilang di kerumunan orang-orang. Hei, jangan lari-lari di rumah sakit. Teriak seseorang di belakang kami. Seorang suster tua yang berwajah galak. Kalian sudah gede masih lari-lari. Marahnya demikian. Cindy maju bicara. Maaf suster, tapi kami dengar teman kami lagi gawat. Makanya kami buru-buru mau ke UGD. Jelasnya, Cindy memang jago membuat alasan. Oh gitu. UGD di sana, di sayap barat, paling ujung. Jangan salah belok ya. Bisa nyasar ke kamar mayat nanti. Ujarnya sambil beranjak pergi. Kami paham, mungkin suster itu tidak bermaksud apa-apa mengatakan hal demikian. Tapi setelah dikejar-kejar nenek-nenek tadi, kami jadi merasa sepertinya suster itu mengetahui sesuatu. Kami melangkah dengan cepat menuju ke UGD sesuai dengan petunjuk dari suster tadi. Tepat pada batasan sayap barat rumah sakit, terdapat lorong yang sangat panjang. Namun sebelum kami mencapai lorong itu, aku dan Cindy sudah merasakan ada hawa dingin yang sangat pekat. Di lorong itu kami melihat puluhan makhluk yang menggunakan jubah berwarna hitam berkeliaran di lorong itu. Masing-masing dari mereka membawa rantai-rantai yang tampaknya tertambat pada sesuatu di dalam kamar-kamar yang banyak jumlahnya di sepanjang lorong itu. Salah satu dari makhluk itu melihat kami. Aku dan Cindy langsung buru-buru lari dari situ dan segera menuju ke UGD tempat Randy dirawat. Kami berjalan dengan terus melihat ke belakang. Namun kami merasa beruntung, tidak satupun dari makhluk itu yang mengikuti kami. Kami sampai ke UGD, tempat teman kami sedang dirawat. Belasan makhluk hitam itu berkumpul di samping salah satu tempat tidur yang terletak di UGD itu. Makhluk-makhluk hitam itu semuanya menunduk ke arah seseorang yang terbaring di ranjang tersebut. Aku memperhatikan lebih seksama makhluk-makhluk itu, dan melihat kalau mereka sedang menghisap sesuatu seperti asap yang keluar dari tubuh orang yang sedang terbaring itu. Apa mereka lagi makan arwah, Lis? Bisik Cindy. Aku menggeleng, karena aku pun tidak mengerti apa yang kulihat. Kemudian makhluk-makhluk itu meluruskan tubuh mereka dan berdiri tegak secara berbarengan. Tak lama setelah itu, dokter dan para suster menyerbu masuk menuju ke arah orang yang terbaring itu. Sementara makhluk-makhluk itu lari pergi menembus tembok dan menghilang. Lisa? Cindy? Sebuah suara memanggil kami. Kami berdua berbalik dan mendapati kakaknya Randy sedang berjalan ke arah kami. Aku dan Cindy mengobrol dengan kakaknya Randy. Sesekali aku menengok ke arah kamar UGD. Aku melihat dokter sedang memicu jantung dari orang yang dikerumuni oleh makhluk hitam itu. Kemudian aku merasakan pandangan dari belakangku. Aku menengok, jauh di ujung lorong, berdirilah wanita dengan kimono merah yang sepertinya adalah kimono rumah sakit. Dia berjalan perlahan sambil menyeret seutas tali berwarna merah menyala juga. Wajahnya terlihat berwarna sangat putih yang tertutupi sedikit oleh beberapa utas rambut yang berantakan. Aku menyenggol Cindy dengan sikuku. Segera Cindy mendongak dan menatap ngeri pada wanita itu. Kami segera berpamitan pada kakak perempuan si Randy dan menjauhkan diri kami dari wanita itu segera. Tapi di luar dugaan kami, wanita itu tidak berjalan mengikuti kami.
namun segera berbelok dan berjalan menuju kamar UGD. Kami tidak kembali ataupun menengok ke belakang lagi, tapi langsung pergi menuju ke parkiran dan memasuki mobil kami. Kakak? Ujar 3 suara berbarengan dari belakang mobil. Ketiga arwah anak kecil ini kembali duduk di jok belakang kursi Cindy. Lari! Si Merah datang! Lari! Si Merah sudah dekat! Lari! Dia di sini! Mereka bertiga menunjuk berbarengan. Kami mengalihkan pandangan pada arah jari mereka menunjuk. Di ujung mobil yang diparkir, si wanita berbaju merah jalan perlahan-lahan menuju mobil kami. Sin, jalan Sin. Teriakku pada Cindy. Cindy segera menyalakan mobilnya dan menjalankannya. Mobil Cindy melesat secepat mungkin untuk meninggalkan si wanita berbaju merah di parkiran mobil. Ah, sial. Umpat Cindy ketika kartu prabayarnya kembali mengeluarkan tanda error pada mesin palang pintu keluar. Sin, cepat Sin. Teriakku ketika melihat si merah sudah berjalan di belakang kami dengan terseok-seok. Wajahnya menyunggingkan senyuman jahat. Tali merahnya kini diangkat dan dibentangkan di kedua tangannya. Mbak, berapa parkir saya? Cepetan Mbak, saya buru-buru nih. Teriak Cindy pada penjaga pintu parkir rumah sakit itu setelah menyerah untuk menggunakan kartu prabayarnya. Cindy segera memberikan uang 50.000 pada penjaga parkir itu sambil memintanya membuka palang. Tanpa menunggu kembalian, Cindy segera melesatkan mobilnya begitu palang penghalangnya terbuka. Terdengarlah bunyi suara dari belakang mobil. Aku menengok dan ternyata si wanita berkimono merah itu sudah mencapai mobil kami. Sebelah tangannya sudah menggapai kap belakang mobil. Hampir saja. Setelah jauh dari rumah sakit itu, kami merasakan hawa dingin kembali pada jok belakang mobil kami. Mereka kembali. Ketiga arwah itu. Si Merah murka! Si Merah ingin menangkap kakak! Si Merah menyiksa yang lainnya sekarang! Kami mendengar kata-kata anak kecil itu dalam diam. Tak ada satupun di antara aku dan Cindy yang mampu berkomentar apa-apa. Apa kalian tidak apa-apa? Tanya Cindy. Ketiga anak itu memasang wajah bingung atas pertanyaan Cindy. Kami kan sudah mati! Kami kan sudah mati! Kami kan sudah mati! Tanya mereka bertiga berbarengan. Iya, maksud kakak, apa kalian tidak apa-apa dengan si Merah? Tanya Cindy kembali. Mereka bertiga saling melihat satu sama lainnya. Kami tidak bisa kembali. Si Merah mencari kami. Kami akan bersama Mama. Cindy terlihat sedih. Kurasa aku pun juga pasti terlihat sedih mendengar kata-kata itu. Apa mama kalian belum mengantarkan kalian dengan layak? Tanya Cindy lagi. Suaranya bergetar. Kurasa dia sedang menahan tangis. Hal yang sama seperti yang sedang kulakukan sekarang ini. Mereka menjawab berbarengan. Sudah. Wajah mereka terlihat bahagia sekali. Kami mendapatkan nama. Kami mendapatkan nama, Kak. Kami mendapatkan nama. Ujar mereka bertiga sambil tersenyum sangat bahagia. Aku Samuel yang keempat. Aku Shane yang kelima. Aku Simon yang keenam. Aku memandang Cindy. Kali ini air mata sudah berurai di pipinya. Dia berusaha keras untuk tidak menangis dengan suara keras. Samuel, Shane, Simon, apa kalian tidak ingin pergi ke surga? Tanyaku pada mereka. Ketiganya mengangguk. Mau. Jawab mereka berbarengan. Kalau begitu, kalian harus pergi ke surga ya. Mama sudah mengantar kalian kan? Ketiganya menggeleng, kemudian mereka tersenyum lagi. Kami menjaga Stephen. Kami menjaga Stephen. Kami menjaga Stephen. Menjaga Stephen? Tanyaku. Mereka kembali mengangguk. Si hitam mau mengambil Stephen. Kata Samuel. Si merah juga mau mencekik Stephen. Sambung Shane. Kami melindungi Stephen. Sambung Simon mengakhiri. Jujur, saat itu aku begitu terkejut mendengar penuturan mereka. Begitu juga Cindy karena dia segera menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Apa maksud kalian? Tanya Cindy sambil menyeka air matanya. Kami bertiga dimakan si hitam. Kami bertiga ini diikat si merah.
Kami bertiga diambil dari Mama. Aku dan Cindy saling bertatapan. Kami melindungi Steven. Kami melindungi Steven. Kami mau melindungi Steven. Bisik mereka bertiga sambil perlahan menghilang dari jok belakang mobil Cindy. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan kami dengan membawa banyak pertanyaan yang belum terjawab di benak kami. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit itu? Bagaimana bisa sebuah rumah sakit ditempati puluhan dari mereka? Apa sebenarnya si hitam dan si merah itu? Oh iya, Diary, hampir lupa. Tadi Cindy menelponku. Katanya kap belakang mobilnya mendapat 4 goresan benda tajam. Yang anehnya goresan itu benar-benar mirip cakar